Aku masih ingat jelas hari itu. Pertemuan pertama kami terasa sederhana, namun meninggalkan kesan yang begitu dalam. Ia hadir dengan senyum yang hangat, sikapnya lembut, membuatku merasa nyaman sejak awal. Dari perkenalan singkat itu, hubungan kami berkembang cepat. Kami saling berbagi mimpi, saling menguatkan, dan aku benar-benar percaya bahwa dialah orang yang dipilihkan Tuhan untuk menemaniku seumur hidup. Waktu berjalan, hingga akhirnya aku memberanikan diri datang ke rumahnya untuk melamar. Dengan perasaan gugup, aku membawa keluargaku. Alhamdulillah, sambutan keluarganya hangat. Mereka menyambutku dengan penuh senyum, seakan sudah menerima aku sebagai bagian dari mereka. Saat itu aku merasa hidupku hampir sempurna. Hari pertunangan pun ditentukan. Semua berjalan sesuai rencana, mulai dari persiapan cincin, pakaian, hingga undangan sederhana untuk keluarga dekat. Di hadapan orang banyak, cincin pertunangan melingkar di jarinya. Senyum bahagianya menjadi pemandangan paling indah dalam hidupku. Aku merasa sudah berada di jalan yang benar. Ia adalah wanita yang kucintai, dan kini resmi menjadi calon pendamping hidupku. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun tanda bahwa kelak kebahagiaan ini bisa runtuh. Saat itu, aku hanya percaya bahwa cinta kami akan bertahan selamanya. Beberapa minggu setelah acara pertunangan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari dirinya. Wanita yang dulu selalu penuh semangat bercerita tentang harinya, kini sering diam. Pesan singkatku tak lagi dibalas secepat dulu, bahkan kadang hanya dibaca tanpa jawaban. Awalnya aku mencoba maklum. Mungkin ia sedang sibuk dengan pekerjaan, atau ada hal lain yang membuatnya lelah. Tapi semakin hari, alasannya semakin sering terdengar janggal. Katanya, ia harus lembur. Besoknya, ia mengaku sedang menemani sahabat. Kadang-kadang, ketika aku ajak bertemu, ia selalu berkata tidak bisa dengan 1000 alasan yang sulit kupahami. Aku masih berusaha berpikir positif, namun sebagai calon suami, aku merasa ada jarak yang kian lebar. Hati kecilku berkata, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Raut wajahnya saat kami bertemu pun tidak lagi seterang dulu. Senyum yang dulu membuatku jatuh hati, kini sering terasa dipaksakan. Beberapa kali aku mencoba bertanya dengan lembut, ada apa sebenarnya? Kamu kenapa akhir-akhir ini berubah? Namun jawabannya selalu singkat, seolah ingin mengakhiri pembicaraan. Enggak, aku cuma capek. Malam demi malam, aku duduk sendiri merenung. Cincin pertunangan di tanganku terasa semakin berat. Aku berusaha mengusir pikiran buruk, tapi kegelisahan itu justru makin kuat. Ada sesuatu yang tidak beres dan aku tahu cepat atau lambat, kebenaran itu akan terungkap. Kecurigaanku semakin dalam ketika suatu malam aku tanpa sengaja melihat ponselnya. Saat itu, ia sedang mandi, dan ponselnya berdering di meja. Sebuah notifikasi muncul di layar, nama yang tak asing lagi bagiku, mantan kekasihnya. Awalnya aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya teman biasa. Mereka sekadar menanyakan kabar. Tapi hati ini sulit untuk tidak penasaran. Tanganku bergetar saat membuka pesan-pesan itu. Dan seketika dadaku serasa dihantam ribuan batu. Isinya bukan sekadar obrolan biasa. Mereka berbicara dengan akrab, seolah tidak pernah berpisah. Ada candaan, ada kerinduan, bahkan ada janji untuk bertemu kembali. Kalimat-kalimat manis yang seharusnya ia ucapkan padaku, justru ia tuliskan untuk pria masa lalunya. Malam itu aku hanya bisa terdiam. Dunia yang selama ini kupikir indah, ternyata menyimpan luka yang tak pernah kuduga. Aku mencoba menahan emosi, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah paham. Tapi setiap kata di layar ponsel itu menjadi bukti yang sulit terbantahkan. Keesokan harinya, aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih tajam. Ternyata benar, ada saat-saat tertentu ia pergi tanpa kabar. Katanya bersama teman kantor. Tapi aku menemukan foto-foto tersembunyi di media sosial mantannya. Mereka sedang duduk bersama di sebuah cafe. Hatiku hancur. Cinta yang kujaga dengan kesetiaan ternyata mulai ternodai. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, mungkin aku tidak benar-benar mengenalnya selama ini. Sejak menemukan bukti itu, aku berusaha menahan diri. Aku tak langsung marah atau menuduh. Aku ingin mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Suatu malam, aku mengajaknya bicara serius. Kami duduk berdua di teras rumahnya. Dengan tenang aku berkata, jujur sama aku, apakah kamu masih berhubungan dengan mantanmu? Ia tersentak, lalu menunduk. Tangannya gelisah. Matanya tak berani menatapku. Ia mencoba tertawa kecil untuk menutupi, lalu menjawab, enggak, kamu salah paham.
Kita cuma kebetulan ketemu. Gak lebih dari itu. Tapi aku sudah tahu ia sedang berbohong. Aku lalu menunjukkan foto-foto dari media sosial mantannya. Wajahnya seketika pucat. Bibirnya bergetar. Tapi ia masih berusaha menyangkal. Aku cuma ketemu sebentar. Dia butuh teman ngobrol. Gak ada apa-apa kok, katanya dengan suara lemah. Hatiku makin sakit mendengarnya, bukan hanya karena ia masih berhubungan dengan mantannya, tapi karena ia tega memutarbalikkan fakta, padahal bukti sudah jelas di depan mata. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa melihatnya dengan cara yang sama. Senyumnya, kata-katanya, semuanya terasa palsu. Kepercayaan yang dulu begitu utuh, kini mulai runtuh. Namun aku memilih diam bukan karena tidak peduli, tapi karena aku tahu masih ada kebenaran yang lebih besar menunggu untuk terbongkar. Kebohongan ini baru permulaan. Hari-hari setelah kebohongan itu terbongkar terasa berat. Aku mencoba tetap menjalani hidup seperti biasa. Tapi pikiran ini terus dihantui oleh rasa curiga. Hingga suatu sore, aku mendapat telepon dari seorang teman, dekatnya seseorang yang dulu sering kami ajak nongkrong bersama. Suaranya terdengar ragu. Tapi akhirnya ia memberanikan diri bicara. Maaf, aku nggak bisa diem lagi. Aku tahu ini bakal nyakitin kamu. Tapi kamu berhak tahu. Calon tunanganmu, dia hamil. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku tercekat, sulit bernapas. Apa? Maksudmu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia hamil, dan aku dengar dari mulutnya sendiri. Anaknya bukan dari kamu, tapi dari mantannya. Aku nggak tahan lihat kamu dibohongi terus. Ponsel di tanganku hampir terjatuh. Dunia seakan berputar. Semua yang kucurigai kini terjawab dengan kebenaran paling pahit. Perempuan yang kupercaya akan jadi pendamping hidupku, justru mengkhianatiku sedalam ini. Malam itu aku termenung lama di kamar. Aku tatap cincin pertunangan yang masih melingkar di jari. Tapi kini rasanya tak berarti apa-apa lagi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku sadar, cepat atau lambat, semua ini harus terbongkar. Aku tidak bisa terus diam. Aku harus berdiri, meski hati ini remuk. Karena lebih baik terluka oleh kebenaran, daripada hidup selamanya dalam kebohongan. Setelah mendengar kabar mengejutkan itu, aku tidak bisa tidur semalaman. Hati ini gelisah, pikiran berputar tanpa henti. Aku tahu, saatnya kebenaran ini harus dibuka, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk keluargaku yang sudah menaruh harapan besar pada pertunangan ini. Malam itu aku mengumpulkan keberanian. Aku mengajak keluargaku datang ke rumahnya. Suasana terasa berat sejak awal, karena aku tahu, malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Di ruang tamu, keluarganya menyambut kami dengan wajah ramah, tanpa tahu badai besar yang akan segera pecah. Aku menatapnya calon tunanganku duduk di samping ibunya. Wajahnya tampak pucat begitu melihat keseriusan raut wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan suara tegas, aku berkata, malam ini aku datang bukan untuk membicarakan pernikahan. Aku datang untuk mengungkap kebenaran yang sudah terlalu lama kamu sembunyikan. Suasana ruangan langsung hening. Semua mata tertuju padaku. Ia mulai gelisah, mencoba tersenyum. Tapi jelas sekali ketakutan di matanya. Aku lalu mengeluarkan ponselku, menunjukkan bukti-bukti percakapan mesra dengan mantannya, juga foto-foto mereka yang kuambil dari media sosial. Ia tak lagi bisa berkata apa-apa, dan lebih dari itu, suaraku bergetar, tapi tetap tegas. Aku tahu kamu sedang hamil, dan anak itu bukan dariku. Seisi ruangan terdiam, ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Ayahnya menatapnya dengan wajah penuh amarah. Sementara keluargaku menunduk dengan perasaan campur aduk. Ia sendiri hanya bisa menangis, tanpa mampu memberi penjelasan lagi. Malam itu, kebohongan yang selama ini ia sembunyikan akhirnya pecah. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Semua sudah jelas, dan aku tahu keputusan apa yang harus kuambil. Ruangan itu mendadak seperti neraka. Suara tangis, teriakan, dan keheningan yang menekan bercampur jadi satu. Aku berdiri di tengah, mencoba tetap tenang meski hatiku bergetar hebat. Ibunya menatap putrinya dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Apa yang kamu lakukan? Nak, bagaimana bisa kamu tega mempermalukan keluarga seperti ini? Suaranya bergetar, penuh kecewa. Ayahnya, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bersuara lantang. Benarkah ini? Kau hamil, dan bukan dari tunanganmu sendiri? Nada suaranya tajam, membuat seluruh ruangan membeku. Ia hanya menangis, terisak-isak,
tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Setiap pertanyaan yang dilontarkan keluarganya hanya dibalas dengan tangisan. Aku memandang keluargaku. Wajah ayahku tegang, ibuku tak kuasa menahan air mata. Mereka pun terluka, sama sepertiku. Malu, kecewa, marah semuanya bercampur. Dengan suara tegas aku berkata, bukan masalah aku dikhianati saja, tapi kalian harus tahu, selama ini aku dan keluargaku sudah berusaha menjaga kehormatan. Kami percaya padanya, kami hormati keluarganya, tapi inilah yang kami dapatkan. Seketika ruang tamu itu menjadi saksi betapa hancurnya sebuah kepercayaan. Keluarganya menunduk, tak bisa menyangka lagi. Kebenaran terlalu jelas untuk ditutupi. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi. Ia hanya menangis. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Dan saat itu aku tahu, tidak ada jalan kembali. Prahara ini bukan sekadar antara aku dan dia, tapi juga luka yang membekas pada dua keluarga besar. Hening kembali menyelimuti ruang tamu. Semua mata tertuju padaku, seakan menunggu keputusan apa yang akan kuambil. Jujur, hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku mencintainya, aku pernah percaya padanya. Tapi apa artinya cinta jika dikhianati sedalam ini? Aku menarik napas panjang, lalu menatap seluruh keluarga yang hadir. Dengan suara bergetar tapi tegas, aku berkata, mulai malam ini, pertunangan ini aku batalkan. Ibuku menunduk, menahan tangis. Ayahku hanya mengangguk pelan, seolah ingin mengatakan bahwa aku sudah mengambil langkah yang benar. Sementara dari pihak keluarganya, tangisan semakin pecah. Ibunya menutup wajah, ayahnya menatap kosong ke lantai, dan ia calon tunanganku hanya bisa terisak, suaranya lirih memohon. Tolong, jangan lakukan ini. Aku khilaf, aku janji akan berubah. Hatiku bergetar mendengarnya. Ada bagian diriku yang masih ingin memaafkan, tapi luka yang ia buat terlalu dalam. Kepercayaan itu sudah hancur, tak mungkin kembali utuh. Aku menatapnya sekali lagi, kali ini dengan mata yang penuh luka. Maaf, aku bisa memaafkanmu sebagai sesama manusia, tapi aku tidak bisa lagi meneruskan hubungan ini. Kejujuran dan kesetiaan adalah pondasi pernikahan. Tanpa itu, semua hanya akan jadi neraka. Ucapanku seperti palu terakhir yang memecahkan segala harapan. Ia terisak semakin keras. Sementara aku berdiri meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Keputusan ini adalah yang paling pahit dalam hidupku. Tapi aku tahu, inilah jalan yang benar. Malam itu menjadi akhir dari segalanya. Pertunangan yang dulu kuanggap sebagai awal kebahagiaan, justru berakhir dengan air mata dan luka yang dalam. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku masih sering termenung, menatap cincin yang kini tak lagi berarti. Ada rasa hampa, kecewa, dan juga kemarahan yang sulit hilang. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari sesuatu. Kejadian pahit itu bukanlah akhir hidupku, melainkan sebuah pelajaran berharga. Tuhan menunjukkan kebenaran di saat yang tepat, sebelum semuanya terlambat. Aku tersadar, lebih baik hatiku hancur sekarang, daripada hidup selamanya dalam kebohongan yang dibungkus manis dengan kata cinta. Dari luka ini, aku belajar bahwa kesetiaan tidak bisa dipaksa, kejujuran tidak bisa ditawar. Hubungan tanpa kedua hal itu hanyalah bangunan rapuh yang akan runtuh pada waktunya. Aku juga belajar tentang ketegaran, bahwa sebagai seorang laki-laki, aku tidak boleh larut dalam duka. Aku harus berdiri kembali, menata hidup, dan percaya bahwa masih ada jalan yang lebih indah menungguku di depan. Hari ini, ketika aku melihat kembali ke masa itu, aku tidak lagi hanya melihat pengkhianatan. Aku melihat sebuah peringatan. Sebuah cara Tuhan melindungiku dari masa depan yang penuh luka. Dan dari sana, aku belajar makna sesungguhnya, bahwa setiap luka, meski menyakitkan, selalu membawa pesan. Pesan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berhati-hati dalam mempercayai cinta.